sedang mengikuti kegiatan panen raya di lahan ketahanan pangan Desa Ibru. Nah, salah satu produk atau komoditas yang dibudidayakan di lahan ini adalah semangka. Nah, jadi di lahan ketahanan pangan Desa Ibru memiliki dua jenis semangka. Yang pertama ada semangka madu, yang dimana semangka madu ini adalah semangka berbiji, dan semangka grade A itu semangka yang non biji dan sudah dipasarkan sampai ke Jakarta. Ini bisa kita lihat, ini adalah salah satu contoh buah yang panen. Nah, ukurannya itu sangat besar, bahkan ini ada yang lebih besar lagi. Oke, berarti terbukti bahwa ketahanan pangan atau bibit semangka di sini tumbuh dengan baik. Jadi semangka di sini sangatlah bagus dan sangat merah. Untuk saat ini merah banget ya, bisa dilihat dari ini. Ah, gitu cara meriksanya. Oke. Silakan lawan tadi ke. Kayak gitu ya narasinya. Loh. Oke, sekian dari tag video kami kali ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum. selamat siang, terima kasih. Berapa menit tuh? Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Unja yang sedang KKN di Desa Ibru. Nama saya Rafikatul Fadilah. Dan nama saya Nari Khairanisa. Dengan Bapak siapa? Dengan saya Rahman. Oh, dengan Bapak Rahman. Nah, Bapak kan sebagai pengepul semangka Desa Ibru nih Pak. Ya. Dalam satu kali pengambilan di Desa Ibru ini, dalam satu truk tuh biasa muat berapa? Kalau satu truk itu biasanya, kalau yang ini 6,5 ton. Tapi biasanya satu truk itu dominannya di 6 ton. Paling sedikit 5,5 ton. Boleh tahu Bapak udah dari kapan Pak ngambil semangka di Ibru? Kalau di Ibru ini, di desa ini saya udah 2 kali. Oh, ini Nah, masih di tahun yang sama, tahun ini udah 2 kali ini. Tapi kalau untuk semangka saya udah 6 tahun lebih lah. Sejambi Pak. Saya untuk agen wilayah Jambi, Palembang, Pekanbaru juga, Riau. Bapak kalau misalnya kan Bapak ambil dalam skala besar nih, ini Bapak ecer ke pedagang-pedagang kecil atau langsung Bapak jual ke konsumen akhir? Kalau saya sih pasar saya ke gudang juga, pedagang. Kalau eceran enggak, gitu. Berarti, Saya sampai ke pedagang aja. Oh, berarti Bapak berperan sebagai supplier gitu. Supplier ya, benar. Biasanya satu pedagang itu ngambilnya berapa kilo Pak atau berapa ton? Tergantung, kalau gudang biasanya skala besar, bisa satu mobil ini satu gudang. Tuh, tapi kalau yang ini 2 lapak ini. Bagi 2. 6,5 ton bagi 2. Ini tujuan kemana nih Pak kalau yang ini? Kalau yang ini ke Muara Bungo. Oh, ke Muara. Muara Bungo. Berarti tidak hanya di Muara Jambi ya Pak? Enggak, saya kalau untuk pasar saya alhamdulillah ke Jawa juga, Jakarta, Jawa juga, Batam, Padang, itu Palembang, sampailah semua, sampai Jawa Tengah sampai. Kalau boleh tahu harga dari petani berapa ya Pak sama harga Bapak ini? Kalau per hari ini harga sebenarnya lagi down lah. Memang karena pasar panen raya, beberapa daerah panen raya, terus dipengaruhi buah lain juga. Kalau sekarang dia harga 3.800 sampai 4.000 lah gitu. Di petani Pak? Di petani ya. Kalau boleh tahu harga Bapak jual ke sebagai supplier itu berapa Pak? Oh, tergantung. Kalau itu tergantung nego-negoan lagi biasanya. Tapi range-nya itu dari berapa sampai berapa Pak? Kalau untuk pasar lokal biasanya kita range-nya 1.000 biasanya. Gapnya Pak ya? Dari Ya, harga pasar lokal Jambi misalnya gitu kan. Nah itu. Tapi kan prosesnya yang 1.000 itu atau bisa bilang kadang 1.000 lebih juga, tergantung nego-negoan. Oh, tergantung jarak wilayah juga ya Pak? Ya, benar. Tergantung jarak kita pengantaran. Nah itu juga.
kalau untuk skala besar biasanya nggak sampai segitu. Kalau kayak gini Pak, biasanya ada yang rusak atau enggak Pak sampai di gudang? Pasti yang namanya buah terutama semangka ini itu rentan, buahnya rentan, jatuh sedikit aja udah rusak, dalamnya udah rusak. Jadi rusak perjalanan itu udah pasti ada. Makanya kita juga hati-hati, proses packingnya hati-hati. Setiap apalagi untuk perjalanan jauh itu kita lapisin kardus. Setiap sub kita lapisin kardus. Itu untuk minimalisir kerusakan itu tadi. Tapi tetap pasti ada rusak pas di sana. Tadi ada lagi. Cukup sih Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak Terima kasih Bapak. banyak, Bapak. Siap. Waktu Ya, Bapak. mudah-mudahan proses KKN-nya lancar. Amin, ya Allah, amin. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Pak. Baik Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Faisal Arifin. Saya dari warga Desa Ibu, petani semangka Desa Ibu. Baik Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Jambi, program studi agribisnis. Ingin mewawancarai Bapak sebagai petani semangka. Kalau boleh tahu Pak, biasanya dalam pemanenan semangka ini berjumlah berapa? Oh, jumlahnya kita berskala besar, main tonase. Oh, masih. Biasanya jualnya langsung mana Pak? Jualnya kita langsung ke tengkulak karena kita partainya besar. Jadi kalau kita ecer sendiri kayaknya nggak mampu. Biasanya jual ke tengkulak itu harganya berapa? Gitu. Karo panenan periode ini kita mengalami kekacauan harga. Harga 3.800 tengkulak ngambil itu grade A. Untuk grade B berkisaran 3.300. Itu untuk semangka non biji. Untuk semangka madunya kita samoi harga grade B 3.300. Kalau diambil tengkulak. Diambil tengkulak. Kalau harga segitu biasanya Pak untung atau rugi? Ya kita kalau di harga pecah dari angka 5.000 separuh modal aja nggak ketemu. Oh, berarti tantangan terbesar biasanya dalam pemanenan apa? Tantangan terbesar dalam pemanenan ya penurunan anjloknya harga semangka. Oh, tiba-tiba penurunan gitu. Tiba-tiba penurunan. Soalnya semangka ini kan kita nggak bisa ditentukan musim atau cuacanya kan. Jadi waktu panen harga turun, tapi waktu sudah panen ya harus dipanen. Pernah nggak Pak gitu, mengalami kerugian besar misalnya tuh panen seton terus nggak laku gitu? Kalau untuk sementara waktu kita belum pernah karena kita kan masih 2 periode musim tanam. Untuk berkelanjutan ya juga nggak tahu. Namanya juga orang usaha. Bapak wawancara kami kali ini tentang semangka, masalah semangka. Terima kasih banyak atas waktu Bapak.